Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitri Eka Putri bersama rekan saya yaitu Ibu Rosulinawati. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Peran Pembiayaan dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Apriantoni ME. Pendidikan merupakan fondasi utama bagi pembangunan suatu bangsa. Dalam era globalisasi yang semakin kompetitif ini, kualitas layanan pendidikan menjadi kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Namun, untuk mencapai kualitas tersebut, diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana pembiayaan yang tepat dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kami akan menjelajahi berbagai aspek, mulai dari alokasi dana yang efisien, investasi dalam infrastruktur pendidikan, hingga pelatihan bagi tenaga pendidikan. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan bagaimana pembiayaan dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Yang melatar belakangi akses layanan pendidikan di Indonesia yaitu pembiayaan pendidikan Indonesia menghadapi tantangan ketidakmerataan alokasi dana antara daerah perkotaan dan pedesaan, mempengaruhi kualitas pendidikan. Pemerintah telah menerapkan kebijakan seperti program Indonesia Pintar atau dikenal PIP dan dana alokasi khusus atau dikenal DAK untuk meningkatkan akses pendidikan meskipun masih ada hambatan seperti kurangnya transparansi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menekankan bahwa pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Sekolah perlu mengelola dana secara efektif dan akuntabel untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan pendidikan berkualitas membutuhkan biaya yang signifikan. Selain itu, pengelolaan dana yang baik berpengaruh pada kualitas pembelajaran dan kesejahteraan pegawai sekolah. Tujuan literatur dari akses layanan pendidikan yaitu mengenai apa itu definisi dan pentingnya pembiayaan pendidikan, diantaranya menunjang efektivitas dan efisiensi pendidikan. Ya, selanjutnya meliputi pengadaan fasilitas, gaji guru, dan kebutuhan operasional lainnya. Selanjutnya yaitu pendekatan human capital. Pendekatan human capital diantaranya pembiayaan sebagai investasi pendidikan, meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu maupun kelompok. Selanjutnya hubungan linear antara investasi pendidikan dengan produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi. Model pembiayaan pendidikan itu ada berbagai macam. Di antara model pembiayaan pendidikan yaitu resource course, voucher plan, work student, historic funding, bidding, and discretion model. Pengukuran biaya pendidikan untuk efektivitas dan pemanfaatan ekonomi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di sebuah sekolah dasar negeri di Bekasi untuk memahami pengelolaan pembiayaan pendidikan. Subjek penelitian mencakup kepala sekolah, staf, administrasi, guru, dan siswa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang melibatkan reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data dengan menggabungkan berbagai metode. Hasilnya disajikan dalam bentuk naratif, deskriptif, interpretatif yang memperlihatkan makna dari data yang dikumpulkan. Presentasi berikutnya yang akan disampaikan oleh sahabat saya yaitu Ibu Rosulinawati. Kepada Ibu Rosulinawati dipersilakan. Terima kasih Bu Fitri. Saya lanjutkan. Temuan penelitian, sumber dana utama sekolah berasal dari dana alokasi khusus dan bantuan operasional sekolah. Namun sering tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional dan pengembangan.
Pengelolaan dana dilakukan sesuai pedoman pemerintah, tetapi masih menghadapi kendala alokasi untuk infrastruktur, bahan ajar, dan kegiatan ekstrakurikuler. Keterbatasan dana juga menghambat pelatihan guru dan penyediaan fasilitas. Perlu diversifikasi sumber dana dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Pembahasan pembiayaan pendidikan tidak efisien. Biaya rendah mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah dasar, terutama dalam infrastruktur, bahan ajar, dan operasional rutin. Dana utama berasal dari DAK dan BOS, namun sering terlambat dan tidak mencukupi. Tantangan pengelolaan dana termasuk kurangnya sumber daya manusia dan pengetahuan teknis. Observasi menunjukkan dana lebih banyak digunakan untuk operasional rutin. Strategi untuk mengatasi masalah ini meliputi transparansi, perencanaan anggaran realistis, pelatihan staf, dan diversifikasi sumber dana. Layanan pendidikan, opportunity cost pendidikan mencakup biaya individu dan masyarakat. Analisis biaya sering fokus pada pengeluaran uang. Meski opportunity cost juga penting, evaluasi pendidikan sebagai investasi melihat keuntungan individu dan manfaat sosial. Layanan pendidikan penting untuk kualitas, namun fasilitas sering memerlukan perbaikan dan dukungan diversifikasi dana dan peningkatan teknologi diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Kesimpulan dan saran. Sekolah memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses layanan pendidikan melalui beberapa langkah positif, yakni memperbaiki infrastruktur, memanfaatkan teknologi secara optimal, diversifikasi sumber dana, peningkatan layanan konseling, serta transparansi dalam pengelolaan dana sekolah. Sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan semua siswa. Upaya-upaya ini akan memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses yang lebih baik dan setara terhadap pendidikan berkualitas, memungkinkan mereka untuk meraih potensi penuh mereka. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang peran pembiayaan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Sebagaimana yang telah kita bahas, pembiayaan pendidikan bukan hanya sekadar alokasi dana, melainkan sebuah investasi strategis yang memiliki dampak jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Dengan pengelolaan yang tepat, pembiayaan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, memperbaiki kurikulum, serta mendukung pengembangan profesionalisme tenaga pendidik. Namun, tantangan masih ada di depan mata. Kita perlu terus berinovasi dan berkolaborasi untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas. Semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam mewujudkan visi ini. Kami berharap video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk turut serta dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.